Daftar pengukuhan dewa telah merilis nama orang terkuat. Kepala biara daftar itu jadi urutan peringkat pahlawan dunia. Sejak Kuil Shoya berdiri, belum pernah merilis nama dewa nomor 1. Hari ini tiba-tiba ada pergerakan. Cepat antar aku ke sana. Dewa nomor 1 Yansen Rimanto. Daftar nama yang tidak berharga. Beraninya menuliskan namaku di dalamnya. Daftar pengukuhan dewa sudah letak. Ini adalah ilmu tingkat dewa. Orang terkuat itu sudah pernah ke sini. Selain itu, dia sudah memasuki alam dewa. Di dunia ini, benar-benar ada penguasa di alam kuno. Meski minum arak dan makan daging, tapi Buddha tetap di hati Amitabha. Kepala biara Yansen ini lagi-lagi makan daging dan minum arak. Coba lihat dia. Tidak terlihat seperti murid kuil Shoya. Dia sudah melanggar aturan kuil, tidak pernah mau berubah. Kita tidak bisa membiarkan dia. Biksu Juan, di hatiku ada Buddha untuk apa memperhitungkan hal kecil. Sedangkan kau mengadu di belakangku itu baru bertentangan dengan nilai kuil Shoya. Kepala biara, lihat dia. Lihat perilakunya tidak berlatih ilmu. Banyak alasan. Jika dibiarkan akan mencoreng nama kuil. Buddhisme mengajarkan untuk bersikap baik. Hati Yansen baik. Didik saja dia dengan baik. Dia rakus, pemalas, dan tidak mau berlatih. Tidak bisa dididik. Yansen. Siapa yang datang? Dewi dari Istana Dewa Perang. Dewa ke-7, Wulan Futama, datang untuk menolak pertunangan. Kalian berlatih sendiri, Juan. Ikut aku menyambut tamu. Baik. Tidak punya bakat juga malas berlatih. Satu perguruan denganmu benar-benar memalukan. Wulan Futama. Dia tunangan yang belum pernah kutemui. Sekarang yang diajarkan di luar adalah ilmu dewa. Kepala biara malah hanya mengizinkan kita berlatih ilmu dasar. Orang lain bepergian dengan pedang terbang, kita masih harus berjalan kaki. Orang lain membunuh dengan jentikan jari kita. Cuma bisa pasang kuda-kuda saja. Kapan aku bisa masuk daftar pengukuhan dewa? Para dewa bertarung hingga berdarah-darah, mana pantas kita masuk daftar pengukuhan dewa? Hei, adik murid. Lihat Yansen. Serius juga dia berlatih. Dia sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Untuk apa dia datang latihan? Aku tidak paham kenapa Dewi mau datang ke tempat jurang ini. Sama sekali tidak ada energi spiritual. Cuma ada sekelompok orang yang berlatih mau sekali. Kau yang bernama Yansen Limanto. Ternyata sesuai yang kubayangkan. Pecundang tidak berguna. Hari ini Dewi mau menolak pertunangan denganmu. Sebaiknya kau ikuti saja. Kalau tidak, kekuatan jariku bisa menembus hingga 3 cm juga bisa menembus kepalamu. Teknik jari mengandalkan kekuatan pergelangan. Kalau pakai kekuatan penuh, aku juga bisa melakukannya. Kalau Dewi ada di sini, bahkan menghancurkannya jadi debu dan asap tuh juga bisa. Mana mungkin bisa terjadi? Yuni. Dewi Wulan. Masalah ini apakah masih bisa dibicarakan? Wulan Utama dari Istana Dewa Perang. Membatalkan pertunangan denganmu. Tapi kau boleh bergabung ke Istana Dewa Perang dan jadi murid pembantu.
Anggap saja sebagai ganti rugi. Kau cuma seorang biksu tanpa akar spiritual dan cuma tahu gerakan tinju yang indah. Bisa jadi murid pembantu merupakan anugerah yang sangat besar untukmu. Dia bisa punya kesempatan ini berkat kebaikan Dewi. Keluargaku tidak pernah ditolak. Yang ada, kami yang menghentikan pernikahan. Kau tidak tahu kemampuan kecil dewa apa, ya? Beraninya kau merusak suasana hatiku. Jadi mati kau. Iya, bisa bertahan dari tangan tekananku. Jansen. Tindakan yang sia-sia tidak tahu diri. Johnson. Jansen. Kau jangan mati. Kau tidak boleh mati. Kami menerima soal membatalkan pertunangan. Silakan Dewi Wulan kembali. Awalnya aku tidak mau membunuh dia, tapi dia malah merusak suasana hatiku. Ini kesempatan yang tepat untuk mengatasi iblis dalam hati. Mungkin aku bisa gunakan kesempatan ini untuk melangkah masuk ke alam setengah dewa. Serahkan nyawanya padaku, aku jamin Pil Shoya akan baik-baik saja. Kita akan. Bagaimana bisa murid Will cuma jadi jalan untuk membunuh sesuka hati? Di dunia ini orang kuat yang berkuasa. Apa kalian bisa menghalangi aku? Mati seperti ini juga baik. Tanpa dunia ini, aku jadi bisa menyelamatkanmu, kan? Ibu. Ibu. Jansen, dengarkan. Ibu baik-baik. Kesadaran ibu dikendalikan iblis. Kau harus menyegel ibu segel token dewa dan gantikan posisi ibu. Jangan biarkan dia jatuh ke tangan orang lain. Jangan sampai terpengaruh olehnya. Jangan biarkan dia mengacaukan dunia. Pergi ke kuil Gunung Goya dan jaga token dewa. Apa kau mengerti? Ibu, aku tidak mau meninggalkan ibu, aku tidak mau pergi. Apa kau sudah tidak menurut? Kalau kau tidak mau, ibu akan membuangku. Jansen akan menurut ibu, jangan marah. Jansen! Itu ibu. Ibu sudah mengajarimu. Ibu. Ibu, aku tidak mau ibu mati. Aku tidak mau meninggalkan ibu. Jansen tidak mau ke Gunung Goya. Jansen tidak mau meninggalkan ibu-ibu. Jangan tinggalkan aku. Jansen. Kau adalah berkah dari langit. Ibu cuma berharap kau bisa memberi harapan bagi dunia. Ibu, Ibu. Setelah mati, tidak ada beban lagi. Kau bisa menghidupkan ibumu kembali. Apa bagusnya dunia ini? Ibumu dicelakai dunia teman-temanmu. Memaki kenanganmu. Mau membunuhmu demi melatih ilmunya. Bahkan pelayannya juga diremehkan kau. Sekian lama, kau menjaga dunia. Siapa yang pernah berterima kasih padamu? Sebaiknya diabaikan saja. Jansen, dunia tidak pernah memberimu apa-apa. Kau tidak perlu bertanggung jawab. Orang kuil Shoya tidak terima penghinaan. kalian yakin mau pertaruhkan nyawa untuk orang tidak berharga ini? Orang kuil Shoya tidak terima penghinaan. Orang kuil Shoya tidak terima penghinaan. Amitabha, kuil Shoya ditugaskan menjaga token dewa. Bahkan istana dewa perang sekalipun juga tidak boleh bertindak sembarangan. Berani juga aku mau lihat sekuat apa kalian. Dewi Wulan. Wulan.
Dewi Wulan. Aku adalah keluarga dari luar istana Dewa Perang Yanto. Kepala keluarga Zorka 10 tahun lalu. Terjadi kekacauan di dunia. Aku terpaksa sembunyi di kuil Shoya. Hari ini Anda datang tolong bawa kami pulang. Tempat seperti kuil Shoya sama sekali tidak pantas dengan identitasku. Waktu itu kalian minta perlindungan kuil Shoya. Kalau kami tidak menampung kalian, sudah lama kalian mati kelaparan. Tuan Yanto, tapi demi bisa tinggal di kuil Shoya. Kau sudah mengikuti ajaran Buddha? Aku cuma mencari perlindungan sementara itu tidak termasuk. Aku cuma mencari perlindungan sementara itu tidak termasuk. Kalian tidak tahu malu. Waktu itu kalian menampung kami cuma karena mau ambil keuntungan dari kekuatan Istana Dewa Perang saja. 10 tahun yang lalu Istana Dewa Perang bukan apa-apa, Nuri. Apa kau berbicara dengan hati nurani? Cukup biarkan mereka pergi, biar berkurang tukang makan di kuil ini. Dewi Wulan sudah 10 tahun aku di kuil Shoya. Aku tahu di mana mereka sembunyikan token dewa. Tuan Yanto. Keluarga Zorka adalah orang Istana Dewa Perang. Aku akan melindungi dia. Mereka terlalu bodoh, tidak ada pertahanan sama sekali. Token dewa ada di taman belakang. Hari ini aku datang mewakili Istana Dewa Perang mengambil token dewa. Sejak token dewa sudah ada di kuil Shoya. Mana bisa istana dewa perang merebutnya? Merebut apanya? Token dewa adalah benda ilahi dari langit. Kuil Shoya, tempat biasa, hanya merendahkan dia. Aku mau tanya, dalam 10 besar dewa, siapa yang berasal dari kuil Shoya? Dari 10 besar dewa, 8 orang berasal dari Istana Dewa Perang. Jangankan orang terkuat di dunia, dewa kedua juga berasal dari Istana Dewa Perang. Sekarang, Istana Dewa Perang menguasai dunia. Menurutmu, token dewa harusnya milik siapa? Tidak mau menyerahkannya, maka kau akan mati. Sudah menerima seranganku masih bisa berdiri. Betul. Token dewa adalah milikku. Kau lebih bodoh dari yang aku kira. Kau bilang token dewa milikmu. Kenapa kau tidak bilang kau adalah dewa nomor 1? Apa kau tidak tahu apa itu token dewa? Dia bisa memerintah semua penguasa dunia. Kau cuma orang biasa. Mau merebutnya? Tidak sampai merebut. 10 tahun lalu dia jadikan aku pemiliknya, tapi aku menolak. Apa kau terkejut setelah pertunangan dibatalkan dan jadi gila? Tidak perlu banyak bicara, token dewa pasti aku ambil. Karimati. Jangan kurang aja. Kalian mau apa? Mau mewakili Buddha bersih-bersih. Token dewa. Tidak boleh diganggu. Kau mau menghalangi aku. Kekuatan token dewa sangat besar, kau belum bisa menjinakkan dia. Begitu segelnya dibuka, dunia akan kacau. Kau saja takkan bisa mengatasinya. Sombong dan tak tahu malu. Dewi Wulan adalah dewa ketujuh. Jika dia tidak bisa menjinakkan token dewa di dunia ini, tidak ada yang bisa menjinakkannya. Pemikiran yang sempit. Tadi kau bilang, dia memilihmu jadi pemiliknya, tapi kau menolaknya. Aku anggap kau mengatakan hal gila itu karena batal menikah. Jadi, aku tidak mau berdebat denganmu. Tapi, sekarang lagi-lagi, kau mengarang bahwa token dewa sudah disegel. Kesabaranku ada batasnya. Ringgit? Atau kau akan mati? Yansen mundur. Yansen, biasanya kuda-kudamu saja tidak kuat, sekarang berlagak mampus ini. Yansen, kau buat keributan ini untuk membuktikan dirimu di hadapanku. Apa tidak terlalu bodoh? Kusarankan kau jangan menyentuhnya. Benda ini sangat jahat dan sulit dijinakkan. Begitu dia terbangun, akan sulit untuk disegel. Jangan menakuti berlebihan. Apa kau yang menentukan urusan besar dunia ini? Kenyataan ada di depan mata, apakah sangat memalukan? Siapapun ngomong aku,
memang sangat memalukan. Bagaimana bisa begini? Pasti sudah dia beri mantra. Memang benar yang dia katakan. Token dewa memang sudah disegel. Benda ilahi seperti ini tanpa didikan pemilik pasti akan buat dunia kacau. Dewi Wulan ini kesempatan yang bagus untukmu. Asal dia menentukan pemilik dengan darah, bukannya Anda akan jadi pemilik token dewa. Saat itu, bukan cuma tak ada kekacauan di dunia, tapi Istana Dewa Perang juga akan menghormatimu. Benar sekali. Bodoh. Benda ilahi ini arogan. Tindakanmu ini hanya akan membuatnya marah. Sebaiknya jangan kalian suruh Dewa Bara datang ke sini untuk mempersembahkan nyawanya. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyegel token dewa lagi. Jangan kira kau kebetulan benar satu kali lalu bisa bicara sesukamu. Dewa Bara adalah orang terkuat kedua di daftar pembukuan dewa. Hanya selangkah lagi, dia akan masuk alam dewa. Dengan kata-katamu yang tidak hormat tadi, dengan menjulurkan tangannya saja, Dewa Bara bisa menghabisi kau. Siapa yang buat masalah? Dia yang bereskan. Aku cuma mengingatkanmu. Token dewa adalah benda iblis yang pendendam. Aku cuma menjaganya tidak keluar dari kuil Shoya. Tapi kalau kalian melakukan sesuatu, aku tidak akan ikut campur. Meski Dewi Wulan adalah dewa ketujuh, tapi dia masih muda. Itu bukti bahwa dia berbakat. Keberhasilan dia jauh dari yang bisa kau bayangkan. Token dewa mana mungkin menolaknya sebagai pemilik. Tidak tahu batasan. Siapa itu? Aku adalah Dewi Istana Dewa Perang. Kau berani menyentuhku. Aku adalah Dewi Istana Dewa Perang. Aku tidak boleh mati di tempat ini. Siapapun tolong aku. Yang begitu padamu, kenapa kamu menolongnya? Siapa kau menguasai tenaga dalam? Awas cepat mundur. Pedang ilahi milikku, hancur. Dewa Bara datang. Apa sebenarnya kekuatan yang barusan terjadi? Dewa Bara, aku tidak sengaja membuka segel token dewa. Benda ilahi ini sangat aneh. Dengan kekuatanku yang sudah dipuncak di depannya, bukan apa-apa. Apa? Kekuatan yang begitu menakjubkan. Ini yang namanya token dewa. Sudah ratusan tahun, sekte dewa abadi tidak ada yang naik tingkat. Mungkin saja rahasianya ada pada token dewa ini. Tapi kita tak bisa memindahkannya. Kalau tidak bisa, maka kita jadikan tempat ini sebagai bagian dari milik Istana Dewa Perang. Ini tanah suci kuil Shoya. Tidak bisa seenaknya kalian rebut. Bandit seperti kalian mana boleh menguasai dunia. Istana Dewa Perang sudah pasti berintegrasi. Kuil Shoya menjaga token dewa. Ku beri kalian kesempatan untuk bergabung ke Istana Dewa Perang. Untuk jadi murid tukang sapu juga bisa. Kami adalah biksu, bukan pembantu kalian. Lancang, dia adalah Dewa Bara, orang kuat kedua di daftar pengukuhan dewa. Perhatikan sikap. Dia orang yang kalian hormati. Yang kami hormati hanya kepala biara. Orang terhormat apanya? Aku tidak pernah dengar. Cari mati.
Lumayan. Bisa menahan sebagian dari kekuatanku. Kemampuanmu lumayan. Orang sepertimu. Mengapa tidak tunduk pada istana Dewa Perang? Kalau kau bersujud sekarang, aku bisa menerimamu sebagai murid. Apa yang kau tertawakan? Hari ini aku baru tahu apa yang disebut tidak tahu malu. Yansen, beraninya kau bicara besar di depan Dewa Bara. Jangan kira dengan sedikit bakat kau bisa bertindak sesukamu. Dewa Bara, orang ini bernama Yansen. Awalnya dia tunanganku. Aku baru saja membatalkan pertunangan dengannya. Dia merasa marah, makanya terus buat masalah. Mohon Anda memaafkannya. Ternyata begitu. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Asal kau keluar dari kuil Shoya dan sujud padaku, kau bisa masuk istana Dewa Perang. Aku akan suruh Wulan bertunangan denganmu. Aku menolak. Yansen, dari mana? Aku tidak pantas untukmu kau. Karena tidak bisa berguna bagi istana Dewa Perang, maka kau pantas mati. Biksu, apa yang kau lakukan? Yansen, aku sudah bilang kau hanya akan jadi masalah untuk kuil Shoya. Kalau bukan karena tindakanmu yang lacak dan sembarangan sampai buat istana Dewa Perang marah, tidak akan ada bencana besar ini di kuil Shoya. Biksu, meski Yansen biasanya tidak berlatih sering malas, tapi karena kita makan dia menyerang istana Dewa Perang suatu kesalahan, ada benda itu di kuil Shoya dan memancing amarah lawan, bahkan tanpa dia mereka akan tetap cari alasan dan serang kita. Biar bagaimanapun dia sudah salah karena turun tangan Yansen, kau diusir dari kuil Shoya. Mulai saat ini kau bukan lagi murid dari kuil Shoya. Pergi. Kepala biara, kenapa kau selalu membela Yansen? Padahal anak itu berbakat, tapi tidak mau berusaha berkembang. Kalau dulu kuil Shoya bisa melindunginya selamanya, bahkan kalau dia tidak berlatih pun, ada kita yang menjaminnya. Tapi sekarang ada sekte Dewa Abad, kuil Shoya mengalami kemunduran. Dengan bakat yang dia miliki, kita tidak bisa mempertahankan dia. Saat dia di titik yang tidak bisa kita capai, tanpa kemampuan juga, dengan sikapnya yang sombong, bagaimana dia bisa bertahan? Juan, kau terlalu meremehkan dia. Tapi benar yang kau katakan, Yansen tidak akan di sini selamanya. Yang bisa kita lakukan, jangan biarkan kuil Shoya jadi belenggu baginya. Aku hanya takut dia akan menarik perhatian berbakat. Tapi belum terjebak, lalu terjebak dalam kekacauan. Kalau begitu, jangan sampai mereka tahu tentang dia terlalu cepat. Beri dia waktu. Biarkan dia bergerak. Biksu Juan, Yansen berkelahi demi selamatkan aku. Jadi hukum aku saja. Kenapa? Bahkan kau sekarang tidak mendengarkanku. Sepertinya kau sudah siap untuk ke istana Dewa Perang benar. Kuil Shoya, mana bisa dibandingkan istana Dewa Perang. Sana kau ke sisi guru baru. Kepala biara, cepat jelaskan Yansen sudah mau diusir Juan. Lakukan seperti yang Juan katakan. Kepala biara. Guru, dengarkan kepala biara, ini pilihan terbaik Yansen. Yansen, apa layak kau mati demi sekte yang mengusir kau gabung ke istana Dewa Perang dengan bakat kau kujamin kau bisa jadi dewa dalam 5 tahun. Yansen, apapun keputusan kau, kami tidak akan kalahkan kau. Meski kau jadi dewa, kau tetaplah muridku. Begitu kau jadi kuat, harus kembali tunjukkan padaku. Datang ke makamku dan bakar dupaku juga cukup. Hahaha, karena kuil Shoya tidak tahu terima kasih, maka istana Dewa Perang tidak mau Wulan, Yansen. Kalian berdua bertugas bersihkan tempat, tidak boleh pergi dulu semuanya. Cuy, murid kuil Shoya bukanlah pengecut. Kalau mau rebut kuil Shoya, langkahi dulu mayat. Kami bersumpah lindungi kuil Shoya. Kami bersumpah lindungi kuil Shoya. Orang jangan sisakan satu pun.
Aku belum ngomong tapi sudah asal putusan tujuan. Sejak kapan aku menuruti kau? Apa hari-hariku yang tak berguna di kuil Shoya masih kurang? Kata bocah tengik. Jansen! Kepala biara, aku tahu kau tidak mau aku terlalu mencolok. Tapi belas kasih tanpa kita Jerman tidak berharga sama sekali. Jika tidak bertindak sekarang, yang atas disebut kuil Shoya. Apa maksud kau kalau kau mau lawan istana Dewa Perang? Emang kenapa? Yansen, jika disuruh pilih istana Dewa Perang atau Shoya, orang tidak tahu akan pilih apa. Sebenarnya apa kau tahu apa salahmu Dewa? Nomor 1 ada 10 dewa. Istana Dewa Perang punya 8 dewa bara yang terkuat di antaranya. Dia bersedia jadikan kau muridnya. Itu sebuah kehormatan untuk kau. Kau mengerti? Tidak. Kau mengerti tidak? Yang terkuat di dewa nomor 1 peringkat pertama belum pernah muncul. Dewi Wulan terlalu sombong. Sejak ada dewa nomor 1 orang terkuat, tidak pernah muncul. Kalau memang ada orang terkuat di alam dewa, sudah pasti dari istana Dewa Perang. Kau yang terkuat. Kalau begitu, aku mau menantang. Apa yang dimaksud terkuat? Jika aku kalah, kuil Shoya jadi punya istana Dewa Perang. Aku menang istana Dewa Perang punya kuil Shoya. Apakah berani? Dengan setongkat kayu. Ya, dengan setongkat kayu. Aku bisa tahu kau tidak pernah berlatih ilmu sihir. Kau mau pakai ilmu bela diri kuil Shoya untuk lawan sekte Dewa Abadi. Siapa bilang ilmu kuil Shoya tidak bisa kalahkan ilmu sihir kalian? Kau gila, benar-benar gila. Oke, bocah gila. Banyak orang berbakat yang mati olehku. Kau adalah yang paling sombong. Jansen! Apa? Jangan bunuh aku. Menang. Dewa bara kalah, cepat lari, cepat. Dewa Bara adalah dewa perang dewa nomor 1 kedua. Yansen menang lantas. Apakah dia jadi peringkat pertama dewa sejati? Enggak mungkin. Dewa peringkat pertama bergerak. Yansen. Bagaimana mungkin? Aku tidak jadi nikah sama orang terkuat. Aku menang. Tapi aku tidak mau istana Dewa Perang kuil Shoya. Tidak suka sama penjahat yang tindas yang lemah. Ternyata begitu. Yansen, jelas-jelas kau sudah dalam bahaya. Jelas-jelas kau sudah terbuai. Jelas-jelas kau sudah mau menyerah atas dunia ini. Kenapa tiba-tiba bertindak padahal aku sudah mau berhasil? Masih ada Yansen di dunia ini, jangan harap bisa lewati kuil Shoya. Kau sama seperti ibumu. Sudah terbuai dan dikendalikan olehku. Hancurkan dunia untukku. Kenapa masih enggan untuk tunduk? Aku mau hidup sesuai dengan namaku. Kau cuma saja ya. Kata siapa kau ada kesempatan. Ibumu membohongi kau. Jelas-jelas kau membawa musibah. Membawa sal. Kalau tidak, mana bisa menindasku? Jika mau lindungi dunia, harus rasakan akibatnya. Kehidupan kau seperti kematian. Kau membunuh ibumu. Ini akibat yang harus kau pikul di dunia. Lah orang yang baik, cinta dan peduli sama kau akan mati mengenaskan. Bilang mau kendalikan aku, sebaiknya kendalikan diri kau sendiri. Aku mau buat terobosan. Buddha juga tidak bisa menghalangi aku. Begitu aku tembus segel itu, tidak ada orang yang ingat kebaikan kau. Orang cuma akan mengeluh kau tidak berguna. Dunia seperti ini apa? Kau masih mau pikul nasibnya?
Selama puluhan ribu tahun, berapa banyak penjaga yang hilang semangat dan hancur dalam keyakinan. Terlebih lagi kau. Hahaha. Nasib di dunia. Yansen, mengganggunya semua. Amitabha. Yansen, kau kuat sekali. Cepat suruh token dewa kenali tuannya. Kau orang pertama di daftar dewa. Apalagi dengan token dewa, dunia ini akan jadi milik kau. Benar, tiba saat itu bahkan istana dewa perang akan tunduk sama kau. Kenapa? Kenapa kau menyegelnya? Padahal dengan ada ia kamu bisa persatukan dunia. Bagi kalian, token dewa benda suci untuk memerintah para penguasa. Tapi bagiku itu cuma rongsokan. Benda ini cuma timbulkan konflik. Persatukan dunia adalah tugas yang berat. Tidak ada hubungannya denganku. Mulai hari ini, di dunia tidak ada peringkat dewa. Yansen, kenapa kau hancurkan daftar dewa? Aku sudah susah payah mengejarnya seumur hidup. Kau hancurkan ia, lalu apa artinya hidupku selama ini? Untuk apa bersaing? Latihan bela diri adalah untuk hormati yang kuat. Karena yang kuat yang dihormati. Kenapa kalau tidak bersaing? Kalau tidak bersaing, buat apa? Jadi yang kuat. Aku tidak mengerti. Kau tidak punya semangat pemenang. Kenapa bisa peringkat pertama? Aku sudah alami begitu banyak hal. Tapi pada akhirnya, aku tidak sebanding sama kau. Dasar biksu malas. Karena hati kau. Semangatmu dalam bela diri. Kenapa kau berlatih bela diri? Bukan untuk serang atau rampas. Latihan tidak hanya soal bertarung dan membunuh. Jangan terjebak dalam kesulitan. Ini akan busuk pikiran kau. Lalu kenapa kau berlatih bela diri? Semoga dapat lakukan segala kebaikan. Amitabha, puji Tuhan. Huanzhang. Nakal, beraninya makan daging dan minum bir. Aduh, kepala biara, tolong aku, kepala biara. Biksu Juan, Biksu harus punya belas kasihan. Kau jewer aku sudah langgar aturan. Biksu, siapa dia? Murid kuil Shoya yang paling tidak semangat. Anak ini tak bisa berubah meski sudah diajari.